Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami supaya menjadi anak baik dan anak pintar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita bersama-sama membaca dan merenungkan teks kitab suci berikut ini. Pribadi Yesus merupakan perwujudan kehadiran kerajaan Allah. Diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 32 sampai dengan 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka,
Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupannya, Yesus bukan hanya menyampaikan ajarannya tentang kerajaan Allah, tetapi Yesus sendiri hadir mewujudkan kerajaan Allah itu melalui tindakan dan perbuatan nyata. Seluruh pribadi Yesus, baik kata-kata, sikap maupun perbuatannya, mencerminkan kerajaan Allah. Yesus taat kepada Allah Bapa, bahkan sampai mati di salib untuk menyelamatkan umat manusia. Semuanya ia jalani karena ia taat kepada Allah Bapa dan demi kemuliaan Allah sebagai Raja. Dengan meneladani pribadi Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, taat kepada kehendak perintah Allah, kita mewartakan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Nah, anak-anak yang terkasih, kerajaan Allah artinya Allah yang bertahta atau Allah yang menjadi raja di dalam hidup kita. Ya. Supaya Allah bisa menjadi raja dalam hidup kita, maka kita harus taat kepada kehendak Allah seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan tadi, ya. Dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Dengan meneladani sikap Yesus ini, ya, dengan taat kepada kehendak Bapa, berarti kita juga menjadikan Allah sebagai raja dalam hidup kita. Bagaimana cara kita taat kepada perintah Allah? Banyak yang bisa kita lakukan, ya. Contohnya dengan rajin berdoa. Ketika kita merasa bahagia, kita bersyukur dan berdoa kepada Allah. Ketika kita merasa sedih, kita berdoa kepada Allah. Ketika kita dalam kesusahan, kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Nah, selain itu juga dengan berbuat baik. Berbuat baik ini banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat bapak, ibu, guru. Membantu pekerjaan orang tua di rumah, itu juga contoh perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Ya. Contoh kecil perbuatan baik yang bisa kita lakukan terhadap orang lain yaitu dengan mematuhi peraturan yang sedang berlaku pada saat ini. Ya. Misalnya ketika kita keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Seperti ini ya. Nah, ya. Kita juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan, mandi, ya,
dan menjaga kebersihan rumah. Itu juga contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Dengan menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, kita juga membantu orang lain untuk menjaga kesehatan bersama. Ya, itu contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Nah, anak-anak yang terkasih, ya, jika kita ingin menjadikan Allah sebagai raja dalam hidup kita, ingat tadi untuk rajin berdoa, taat kepada perintah Allah dengan rajin berdoa dan berbuat baik. Nah, cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.